saya percaya bahwa setiap kita punya penantian, ya, amin ya Bapak Ibu ya. Jadi, dan hari ini dari wajah saudara, tanpa saudara bicara ke saya pun, dan saudara juga melihat saya, tanpa saya ngomong ke saudara pun, semua kita pasti sedang menanti sesuatu, ya enggak? Amin. Kita sedang menanti sesuatu, ya. Menanti apa? Menanti jawaban daripada pergumulan-pergumulan kita. Ada yang menanti jodoh, ada yang menanti anak, ada yang menanti pekerjaan, ada yang menanti diberkati, ada yang menanti supaya sehat, ya enggak? Dan saya percaya bahwa setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kerinduan, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang setiap hari kita naikkan kepada Tuhan. Supaya anak kita dilindungi, supaya suami kita dijaga, istri kita diberkati, diberi kesehatan, dan begitu banyak permintaan-permintaan. Amin, Bapak Ibu. Dan semua jawaban Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang selalu bersedia dan selalu memang merupakan kerinduannya untuk menjawab doa kita. Makanya dia malah menyuruh kita untuk meminta, mencari, mengetok. Itu adalah prinsip doa. Ya, amin ya Bapak Ibu. Dan Tuhan punya 3 jawaban. Ya, sering disampaikan oleh Pastor Luther, dan itu memang bagian daripada jawaban Tuhan, yaitu yes, segera, sekarang juga Tuhan jawab, atau tidak, karena itu membahayakan bagi kita, dan juga bisa tunggu, belum waktunya. Ya. Dan kita semua tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu Tuhan itu waktu memang yang terbaik, yang pasti Tuhan akan datang dan menjawab setiap pergumulan-pergumulan. Tapi kalau saudara lihat judul khotbah saya hari ini, maka ada sesuatu yang membuat saudara mungkin bertanya, kok bisa kita mempercepat Tuhan untuk menolong kita? Kan judulnya adalah agar Tuhan cepat menolong. Berapa banyak saudara yang mau cepat ditolong Tuhan? Boleh lambaikan tangan, saya mau. Saya angkat tangan duluan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat, nanti malaikat catat loh, kalau Bapak Ibu mau cepat ditolong Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan Bapak Ibu? Dan Tuhan akan bilang, segera. Tuhan akan mau jawab, banyak tangan yang terangkat, Tuhan. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan, Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Tuhan, segeralah datang dan tolong mereka. Haleluya. Amin, amin Bapak Ibu. Saudara, ada 3 waktu. Saya lihat ada 13 partisipan yang mengangkat tangan. Wow, Tuhan catat ya nama-nama mereka. Dan saudara, ada 3 jenis waktu. Sering ini sudah saya sampaikan. Yaitu ionos itu adalah waktu kekal. Waktu yang tidak ada ujungnya. Itu waktu Tuhan. Ya. Dan yang kedua itu adalah kronos. Itu waktu yang kita, saudara dan saya hidupi hari ini. Ya, ada 1 bulan, 31 hari, 365 hari 1 tahun. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada 60 menit dalam 1 jam. Ada 60 detik dalam 1. Itulah yang disebut dengan kronos. Atau kita nanti dapati kata kronologi. Ya. Tetapi ada waktu yang disebut kairos. Kairos itu adalah waktu di mana Tuhan intervensi. Waktu Tuhan mengintervensi waktu manusia. Itu seperti yang kita alami, jawaban doa. Ketika Tuhan datang dan Abraham rindu punya anak, dan Tuhan memberikan anak kepada Abraham, itu yang disebut kairos. Waktu Tuhan datang dalam kehidupan Abraham. Ya, ketika Yusuf dinubuatkan bahwa dia akan menjadi pemimpin,
dan 13 tahun dia menunggu dalam berbagai penganiayaan hidup yang dialami, tapi akhirnya Kairos Tuhan datang, dia dipromosi. Haleluya. Ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab yang mencatat orang-orang yang mengalami Kairosnya Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap saudara dan saya juga akan dan sudah, dan Tuhan akan terus mau melakukan Kairosnya melawat kehidupan saudara dan saya. Nah, dari kemarin ketika Pastor Luther meminta saya untuk menyampaikan firman sore ini, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya buka catatan-catatan lama saya berdoa, minta peneguhan, saya buka YouTube juga hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan, minimal ada message yang saya bisa dapat untuk meneguhkan apa yang harus saya sampaikan. Tapi sampai tadi malam saya tidak menemukan sesuatu yang merupakan sebuah seperti inspirasi bahwa inilah bagian yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Sampai saya tidur tuh saya mimpi-mimpi. Ya, sampai semalam lambung saya agak bermasalah, mungkin karena dari memang salah makan juga, tapi dari kemarin itu saya berpikir, kok saya nggak dapat sesuatu yang seperti mengokohkan saya untuk saya sampaikan. Dan sampai saya bermimpi tadi malam saya khotbah. Saya berkhotbah dan saya khotbahnya di mana, saudara tahu nggak? Saya khotbah di Eropa. Wow, saya nggak ngerti tapi saya bisa bermimpi seperti begitu. Dan saya bangun pagi, saya selalu membaca firman, lalu saya menghafal ayat karena saya ada di grup Speak the Word juga. Dan saudara, bacaan saya pagi itu membukakan mata saya tentang sesuatu yang selama ini berkali-kali saya baca, tapi saya nggak menemukannya. Dan ini yang saya sebut pewahyuan. Ini yang saya sebut sesuatu yang Tuhan infuskan, inspirasikan dalam kehidupan saya. Dan ini yang saya mau bagi. Judulnya kalau saudara lihat di atas adalah agar Tuhan atau supaya Tuhan cepat menolong, atau bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dengan segera. Nah, ya, saya yakin semua saudara pasti mau mengalami ini. Haleluya. Dan ini baru saya temukan hari ini, bahwa ternyata kita bisa mempercepat bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Nah, bacaannya di mana, saudara? Bacaannya ada di Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Boleh multimedia bantu saya. Iya. Di dalam kitab Yohanes. Pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Judul daripada perikop ini adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur di pesta itu ya, pesta pernikahan, dan mereka kekurangan anggur, maksudnya pesta ini kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara perhatikan ayat 4, ini ayat kuncinya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Mungkin Tuhan bilang begini, belum tiba waktuku untuk bikin mujizat ibu. Nah, ayat 5 bilang, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang
menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ternyata anggur yang merupakan hasil daripada mujizat itu lebih nikmat, lebih enak daripada anggur yang pertama, ya, Saudara. Ayat 11 berkata, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, peristiwa anggur berubah menjadi air berubah menjadi anggur, ini adalah mujizat pertama yang baru dilakukan oleh Yesus. Dalam perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi, maka perubahan daripada air menjadi anggur, ini adalah mujizat yang pertama yang terjadi pada masa itu. Wow. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayatnya yang keempat tadi, yang saya bilang ini adalah ayat kunci, ketika perkawinan itu kehabisan anggur, maka saudara lihat di sana, Yesus ada di situ, lalu ibunya datang dan bilang begini, kita kehabisan anggur, pesta ini mereka kehabisan anggur. Lalu saudara perhatikan Yesus berkata di dalam ayatnya keempat, kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu? Yesus ngerti nih, ini namanya iman bisik-bisik. Ya, berapa sering kalau kita membutuhkan sesuatu, kita ngomong, misalnya kalau saya bilang, aduh, kok pulsaku habis ya? Suamiku sudah tahu bahwa itu tandanya dia harus bantu saya mengisi pulsa kalau saya misalnya nggak bisa, karena m-bankingnya tidak bisa dihidupkan karena paketnya habis. Nah itu tanpa saya ngomong, Pak Luther sudah tahu tuh, istriku butuh dikasih pulsa, ya, seperti begitu. Nah, saya bayangkan ayat 4 ini berkata, Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini, Mama, aku nggak boleh bikin mujizat sekarang, ini belum waktuku. Nah, tapi saudara, malam ini kita akan belajar tentang, ini sebenarnya ada dua topik ya, di mana ada dua orang yang sebenarnya kita akan belajar tentang bagaimana mereka mengalami percepatan dalam mujizat Tuhan. Yang pertama adalah yang punya pesta, yang kedua adalah Ibu Yesus. Tapi saya tidak mau menyoroti tentang yang punya pesta, karena sebenarnya yang punya andil ya untuk negosiasi dengan Tuhan, sehingga membuat Tuhan bekerja cepat, Tuhan bereaksi, ini justru adalah Maria. Ya kan Bapak Ibu, ibu daripada Tuhan Yesus. Dan malam ini kita akan belajar, saya berharap ini sebuah pelajaran yang saya sendiri baru dapat hari ini. Dan ini mari kita belajar sama-sama gimana saudara sedang bergumul, dengan pergumulan apa yang hari ini saudara sedang doakan, dengan anakmu, dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan apapun itu. Malam ini kita akan belajar bagaimana kita dengan kalimat ini loh, bisa nego dengan Tuhan untuk mempercepat waktu. Rasanya saudara pikir kayaknya bulan ini terlalu mengawan-awan ya, kayaknya ini sebuah janji-janji mulu. Tapi saya kasih tahu buat Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Terus di kolom komentar, saya punya Bapak yang baik. Kalau bapak-bapak di dunia saja anaknya minta roti, nggak mungkin kasih batu. Anaknya minta ikan, nggak mungkin kasih ular. Apalagi Bapak kita di surga. Amin. Dan saya percaya kalau kita punya anak, maka pastinya kita akan pengen melakukan yang terbaik bagi dia. Bapak kita bahkan nawarin loh, minta aku kasih, ketok aku buka kamu pintu, cari kamu akan mendapat. Itu adalah fasilitas, ya kan? Dan bagaimana malam ini masuk ke tingkat yang lebih lagi adalah membuat Tuhan segera menolong. Kita akan belajar dari Maria. Apa kunci sehingga Maria bisa nego dengan Tuhan untuk membuat Tuhan yang tadinya bilang waktuku belum, tapi akhirnya langsung menolong.
Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, Maria adalah orang yang punya hubungan spesial dengan Tuhan. Apa hubungan spesial Maria dengan Yesus? Dia adalah ibunya. Kandungan Maria dipinjam oleh Bapa di surga untuk mengisi bayi Yesus. Wow, luar biasa. Kalau kita baca tentang silsilah daripada Maria, kalimat yang sering dipakai di sana, Maria adalah seorang yang tulus hatinya. Tapi malam ini saya tidak menyoroti tentang karakter Maria. Saya sedang menyoroti tentang hal yang pertama yang saudara perlu dalam kehidupan kita untuk bisa mengakses pertolongan cepat dalam kehidupan kita. Ini malam ini ketika kemarin saya mulai belajar, saya juga mulai praktek Bapak Ibu ya. Saya percaya firman Tuhan itu ditulis untuk dipelajari dan dipraktekkan. Haleluya. Yang pertama adalah Maria memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, yaitu dia adalah mamanya Tuhan. Berarti jika saudara mau mengakses pertolongan cepat, saudara pun harus punya hubungan spesial dengan Tuhan. Haleluya. Saudara harus punya keintiman yang lebih dengan Tuhan, hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ibarat seorang ibu dengan anak. Kalau dia adalah bapak, berarti saudara adalah anak. Kalau Yesus sebagai anak di dalam perikop ini, maka dia adalah anak yang baik. Yang adalah anak yang tidak pernah mengecewakan mamanya. Haleluya. Dan bagaimana untuk bisa menjadi mama Yesus? Itu kan pertanyaan. Ya ini Maria, memang secara silsilah, secara turunan, secara DNA, memang dia dilahirkan oleh Maria. Bagaimana dengan kita? Saudara punya kesempatan yang sama, karena Tuhan Yesus berkata, saudara akan menjadi ibu dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Kita temukan itu di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, multimedia bantu, Lukas 8, judul daripada perikop ini, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21, tapi kalau kita baca ayatnya sebelumnya, ini judulnya adalah Yesus dan saudara-saudaranya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Satu ketika Tuhan Yesus itu tiba-tiba nggak diketemukan oleh saudara-saudaranya dan ibunya. Ternyata Tuhan Yesus lagi ngapain Bapak Ibu? Tuhan Yesus lagi mengajar di bait suci. Lalu ibunya dan saudara-saudaranya mencari Tuhan. Tapi karena begitu banyaknya orang, mereka tidak dapat menemukan Tuhan. Lalu ada orang yang mereka tanyai, Yesus di mana ya? Orang itu datang kepada Tuhan, lalu orang itu bilang, ibu dan saudara-saudaramu mencarimu. Lalu ini jawaban Tuhan yang bisa menjadi pegangan bagi saudara, kunci untuk saudara, sebuah harapan bagi saudara bahwa saudara bisa punya peluang untuk menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus. Ayat 21 berkata, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Jadi hal pertama untuk saudara bisa mengakses pertolongan Tuhan dengan segera adalah saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan layaknya orang tua dan anak, ibu dan anak. Layaknya bapak dan anak. Amin. Dan untuk bisa menjadi ibu dan anak, saudara nggak perlu melalui turunan seperti yang fisik, seperti ibu Yesus, Maria dengan Yesus. Tapi bisa melalui yang namanya ketaatan. Karena Tuhan Yesus memberikan sebuah kriteria untuk menjadi saudaranya dan untuk menjadi ibunya adalah dengan taat. Dikatakan di sini dalam ayat 21, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Berarti saudara udah tahu kuncinya. Amin. Untuk bisa menjadi saudara dan ibunya Tuhan Yesus, punya hubungan yang intim, maka hanya ada satu kata, yaitu taat. Saudara dengar firman Tuhan dan saudara taat. Berapa banyak yang mau melakukannya? Amin. Saudara tulis di kolom komentar,
saya mau jadi ibu Yesus. Kalau Bapak ibu-ibu adalah ibu, saya mau jadi ibu Yesus. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau jadi saudara, bilang saya mau jadi saudaranya Yesus. Kalau Bapak Ibu mau jadi anaknya, katakan saya mau jadi anak Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi orang yang punya hubungan dekat, tidak ada pilihan, kita harus taat. Saudara tulis di kolom komentar, saudara katakan buat diri sendiri, saya mau taat. Taat itu saya ulang lagi, terus angguk, T-A-A-T kan. Terus angguk, oke, Tuhan bilang ampuni, oke Tuhan, aksi ampuni. Tuhan bilang memberi, oke Tuhan memberi. Tuhan bilang harus loyal melayani Tuhan, oke Tuhan lakukan. Lakukan aja ya saudara, nanti itu ada poin berikutnya. Tapi yang pertama, saudara harus punya keintiman, layaknya saudara adalah ibu atau anak atau saudaranya Tuhan. Dan itu bisa diakses melalui mendengar firman dan melakukan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Seperti orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang. Masalah pasti datang, pencobaan, ujian pasti datang. Tapi saudara akan tetap kokoh karena saudara adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk saudara dan saya bisa mengakses dengan cepat pertolongan Tuhan. Saudara bisa berdoa dan Tuhan bisa segera menjawab doa saudara adalah, saudara lihat di dalam ayatnya yang berikut dikatakan, ketika ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, ketika saudara sudah jadi Ibu Yesus atau saudaranya Yesus, saudara sudah taat, maka ayat yang ketiga bilang begini, Yesus berkata, ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Nah, yang kedua adalah ketika saudara sedang mengalami masalah, persoalan, jadikan Yesus sebagai andalan yang pertama. Logikanya begini loh Bapak Ibu. Ceritanya kan yang punya pesta kehabisan anggur, ya enggak? Harusnya kalau pas anggur itu habis, maka Ibu Yesus sebagai bagian daripada saya bayangkan ini adalah bagian dari keluarganya Maria ya, sehingga dia ada di situ atau teman lah. Tapi yang pasti Maria ada di situ dan Yesus serta semua muridnya juga ada di situ. Nah, layaknya kalau pesta itu kehabisan anggur, Ibu Yesus harusnya pergi ke yang punya pesta, ya enggak? Atau kepada yang kepala pesta yang atur semua keperluan daripada pesta itu, lalu bilang anggur habis. Tapi yang terjadi kita temukan di dalam ayatnya yang ketiga adalah ketika kehabisan anggur, Ibu Yesus justru datang kepada Yesus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Ketika kita sedang mengalami masalah, siapa yang pertama kita ingat? Dan siapa yang pertama kita telepon atau kita datangi untuk minta tolong? Itu menentukan siapa yang saudara andalkan dalam hidup ini. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka ketika saudara mengalami masalah, maka orang pertama atau pribadi pertama yang akan saudara pikir dan saudara akan datangi adalah Tuhan. Dan Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam banyak hal di dalam hidup saya, ketika saya mengalami goncangan-goncangan, masalah-masalah yang rasanya saya pengen hopeless, saya pengen angkat tangan, saya udah pengen menyerah. Selalu saya punya pikiran akan berbalik begini, ada Tuhan, ada Tuhan. Dan itu kalimat juga yang ketika ada saudara-saudara yang minta tolong untuk saya doakan, saudara yang minta tolong saya temani untuk berpartner dengan masalah-masalahnya, saya akan selalu memberikan kalimat ini sebagai harapan. Jangan takut, ada Tuhan. Itu adalah bagian daripada hal yang harus saudara terus pikir dan saudara harus lakukan itu dalam kehidupan. Andalkanlah Tuhan. Apa-apa yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Tuhan ambil alih. Tuhan yang akan mengurusnya bagi saya. Tuhan yang akan membela saya. Tuhan akan menolong saya. Itu wujud dari orang-orang. orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa malam hari ini,
Saudara adalah orang-orang yang ketika punya masalah, sedang ada dalam pergumulan, maka pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang akan pertama saudara cari dalam hidup ini. Melalui apa? Melalui doa. Dia hanya sejauh doa. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu nggak jauh. Kalau saudara cari orang, saudara cari hamba Tuhan, nggak salah. Karena hamba Tuhan juga bawa saudara ke Tuhan. Tapi pertama ketika saudara sedang mengalami masalah, segera berseru, Yesus, tolong. Amin. Saya percaya ketika saudara melakukan ini dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara jadikan ini sebagai bagian yang utama. Saudara berseru panggil nama Yesus, maka dia tidak pernah terlambat. Dia akan datang tepat pada waktunya dan bahkan segera akan menolong saudara. Saya pernah cerita kepada saudara, saya pernah punya lutut yang sakitnya luar biasa. Dan ketika suami saya berdoa, kadang saya tuh nggak yakin. Yang saya mikir tuh dokter, yang saya mikir harus periksa, harus check up dan sebagainya. Tapi Tuhan mengizinkan ketika saya pergi ke dokter dan dokter itu nggak ada. Dan pulangnya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya harus nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya? Lalu pulang ke rumah saya nangis, saya bilang kepada suami saya, bantu berdoa buat saya. Saya mau sembuh lutut saya karena saya punya lutut adalah lutut yang dipakai untuk berdoa. Saya punya lutut adalah lutut yang dipakai untuk pergi menginjil. Saya punya lutut adalah lutut yang untuk berjalan. Dan itu saya beberapa kali harus pergi mendoakan orang di rumah sakit sambil gelantung di suami saya karena sakit sekali lutut saya. Dan saudara, ketika saya betul-betul berseru hanya kepada Tuhan, saya udah nggak mau mikir lagi tentang pergi ke dokter. Saya cuma bilang, Tuhan harus sembuhin saya. Saya setengah memaksa, Tuhan harus sembuhin saya. Karena ini bukan untuk saya mau pergi pakai kaki saya kemana. Saya mau pergi untuk beritakan Injil. Dan saat itu juga saudara, waktu suami saya melihat saya yakin Tuhan juga menemukan sebuah kebergantungan penuh kepada dia. Dan dia bilang, dalam nama Yesus, lutut istri saya sembuh. Kalimatnya tuh singkat aja. Usir semua roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit, ikat dalam nama Yesus. Dan saya pun dengan iman saya bilang, amin dalam nama Yesus, amin. Dan detik itu juga saudara, detik itu juga, lutut saya coba, loh, kok hilang ya? Kok nggak ada ya? Rasa yang tadi itu sakit banget tuh, hilang saudara. Hilang, dan itu hilang sampai sekarang. Beberapa kali saudara, saya kepleset hanya untuk Tuhan mau menguji, mengeteskan kepada saya, ini kamu nih bukan disembuhkan lutut yang diperbaiki, bukan. Kamu ini diganti lutut baru. Hari ini saudara, kalau saya berlutut, kalau saya melompat, kalau saya olahraga yang kencang-kencang, saya nggak pernah rasa bahwa lutut saya tuh pernah sakitnya tuh parah banget. Seperti hilang. Dan saya bilang sama suami saya, benar-benar saya tahu lutut saya diganti baru. Lutut saya diganti baru. Dan saya yakin apa yang Tuhan lakukan kepada saya sebagai putrinya, Tuhan pun akan lakukan kepada Bapak Ibu sebagai putra dan putrinya. Amin. Tuhan akan segera menolong apa yang menjadi kebutuhan saudara. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan. Panggil Yesus, seru, panggil dia. Gak usah banyak tergantung dengan nanti dokter bilang, oh kamu lagi begini, penyakitmu terlalu parah. Gak usah dengar apa kata orang. Itu cuma cukup untuk membuat kita tahu, oh ya kondisiku begini. Tapi itu gak lebih penting dari ketika Tuhan bilang, kamu sembuh hari ini. Ketika Tuhan bilang, kamu akan diberikan anak hari ini. Ketika Tuhan bilang, lukamu pulih dengan segera hari ini. Ketika Tuhan bilang, hutangmu lunas, Tuhan akan bantu. Ketika Tuhan bilang, Tuhan akan buka jalan, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini juga. Ketika saudara yakin, saudara pandang Yesus, dia sanggup memegang kendali, menolong saudara. Apapun itu, dia akan lakukannya bagi engkau. Haleluya. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang saudara andalkan hari ini? Mari andalkan Tuhan. Karena ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ketika saudara mulai berpikir untuk minta tolong kepada manusia lebih daripada Tuhan, kita masuk di ranah
terkutuk. Saya berdoa sore hari ini, kita semua yang ada di ibadah ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi adalah saudara perlu dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan, punya hubungan spesial, layaknya ibu dan anak, ya layaknya saudara dengan Tuhan, Bapa dan anak. Maka yang kedua tadi adalah andalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Yesus adalah andalan pertama dan utama dan satu-satunya dalam kehidupanmu. Yang ketiga adalah saudara harus bisa berani nego dengan tindakan-tindakan iman dengan Tuhan. Saudara lihat di sini ya. Yesus sudah berkata di dalam ayatnya yang keempat tadi, mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Ya kan? Tetapi kalau saudara perhatikan ayatnya yang berikut, ya, di dalam firman Tuhan tadi, ketika Yesus bilang begitu, ayat 5 berkata begini, tetapi, kata tetapi itu meniadakan apa yang sebelumnya. Jadi tetapi itu sepertinya Yesus mau bilang begini, walau Ibu Maria mau bilang begini, ya udah, kalaupun kamu bilang waktumu belum tiba, Maria sangat yakin, Maria sangat mengenal bahwa Yesus adalah anak yang baik, yang tidak mungkin tidak menolong, yang tidak mungkin mengecewakan harapan ibunya, yang tidak mungkin membiarkan pesta itu malu. Maria sangat mengenal Yesus, yaitu anaknya itu, saudara. Untuk saudara dan saya bisa berani nego dengan tindakan-tindakan iman, saudara harus sangat percaya dan mengenal Tuhan. Saya ingat saudara saya beberapa kali cukup malu dengan suami saya, ya. Khususnya misalnya waktu kita sedang ada di dalam pembangunan rumah Tuhan yang di Makassar. Beberapa kali dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kami ditipu, ketika orang jemaat pergi meninggalkan kami, ya mungkin karena kita perempuan ya, lebih banyak pakai perasaan. Dan saya kadang nangis sampai suami saya selalu bilang, udah nggak usah nangis, jangan buang-buang air mata katanya. Kasih aja itu air mata buat tangisi jiwa-jiwa. Dan dia bilang saya selalu tanya gini, emang kamu punya uang ketika misalnya mau melakukan sesuatu dan rasanya apa ya punya uang? Dan dia bilang, bapakku punya banyak. Itu perkataannya. Dan saya belajar, iya ya, saya justru sangat manja, anak yang manja dengan bapak saya. Dan saya bagaimana sangat percaya ketika papa saya itu nggak tolong saya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, saya seperti kehilangan kepercayaan apa ya yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur suami saya itu selalu bilang begini, ada Tuhan, andalin Tuhan. Ayo kita percaya dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika saya tanya ada uang, dia bilang ada, lagi OTW. Ini yang saya mau bilang tindakan iman. Waktu pertama kali kami menemukan tanah itu, suami saya diberikan firman bahwa ketika kita pergi mencari saja tanah, maka Tuhan yang akan membuka jalan di tengah jalan. Dan apa yang terjadi? Kita pergi cari, saudara. Belum ada uang sepeser pun. Tapi kita pergi cari tanah. Ya, awalnya kita cari ruko. Tapi ketika akhirnya kita masuk ke suatu lokasi, kita mendapat tanah yang sekarang jadi gereja. Lalu saya tuh berdiri di sudut tanah itu sambil melihat sebenarnya bukan tanah, kami cari ruko dan itu daerah pertokoan, daerah ruko, saudara. Tapi saya berdiri di sudut itu dan saya bilang, saya lihat tanah itu tuh gundukan tempat pembuangan sampah. Lalu saya tuh punya hati, kok saya senang ya di tempat ini. Lalu saya bilang sama suami, saya bilang gini, kok damai ya di sini hatiku. Tapi itu tanah dan nggak tahu punya siapa dan kami nggak punya uang untuk beli. Tapi lalu suami saya bilang begini, apa katamu? Saya bilang saya rasa damai di sini. Nggak tahu, tapi saya suka tanah ini. Saya ngomong begitu aja, saudara. Lalu suami saya bilang gini, doa. Ayo kita doa. Dan kita pulang dari tempat itu, saudara. Beberapa hari kemudian ada salah satu pekerja datang dan dia bilang begini, Om, ini bukan ruko, tapi ada tanah yang ada orang yang saya kenal mau jual tanah itu. Dan saudara tahu,
Suami saya bilang, oh ya, ayo kita pergi lihat tanah. Begitu pergi, kami terkejut karena itu tanah yang saya berdiri di sampingnya itu, dan saya bilang, kok saya senang ya di tanah itu, saya rasa damai di situ. Seperti itu, saudara. Dan akhirnya, saudara dengar kisah yang pernah Pastor Luther bicara. Dia bilang, kita doa. Kalau ini bagian yang Tuhan tentukan, Tuhan pasti buka jalan. Beberapa waktu kemudian, ada orang yang menelpon suami saya dan bertanya, Pak, dengar-dengar Bapak ada cari ruko ya untuk tempat ibadah. Lalu suami saya bilang, sebenarnya kami cari ruko. Tapi orang menawarkan untuk tanah, tapi kami belum nego sama sekali untuk membeli tanah itu. Dan saudara, beberapa kali orang itu menawarkan, lalu suami saya bilang, tunggu ya Bu. Dia tawar lagi turunkan, tunggu ya Bu. Dia tawar lagi turunkan, dan di harga yang terakhir, tiba-tiba orang yang tadi pernah bertanya mengenai tempat itu berkata bahwa, ayo Pak, saya akan bantu untuk membeli tanah itu. Dan akhirnya saudara, oleh anugerah Tuhan, tanah gereja itu kami dapat. Jadi yang saya mau bilang begini, dan akhirnya dengan cara yang ajaib, walaupun kami mengalami begitu banyak masalah persoalan, tapi Tuhan akan ikut ketika kita berani untuk mempercayai Dia, berani untuk mengandalkan Dia, berani untuk berharap kepada Dia, berani untuk menaruh seluruh pengharapan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan bisa melakukan invisible hand dengan tangannya menolong langsung. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang untuk menjadi perpanjangan tangannya. Dan Tuhan akan pakai juga tangan saudara untuk menolong orang lain. Dan akhirnya saudara, apa yang kami alami, mujizat terjadi. Sekarang gereja itu sudah ada. Gereja itu sudah dibangun di tanah yang tadinya itu kami tidak mampu beli dan tidak tahu punya siapa. Dan akhirnya itu menjadi bagian daripada kepercayaan yang Tuhan berikan bagi gereja. Ini sesuatu yang di luar kemampuan daripada ranah manusia bisa berpikir. Ada kadang-kadang situasi-situasi sulit yang saudara berpikir, masa bisa? Suamiku yang udah pergi bisa pulang. Istriku yang sudah melakukan hal seperti ini bisa balik. Anak-anakku yang dalam kondisi ini masa bisa. Ada waktu di mana kita rasanya nggak mampu untuk berpikir bisa terjadi. Tapi mari saya kasih tahu buat saudara, iman tidak bertentangan dengan akal, tapi iman melebihi akal. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Iman melebihi akal. Yang saudara nggak mampu berpikir, cancer bisa sembuh, hutang bisa lunas, uang yang udah dibawa lari Tuhan bisa bawa dengan cara yang ajaib. Kandungan yang nggak masuk akal. Saya pernah, saudara, ada satu ibu di Denpasar yang dia punya masalah dengan kandungan. Dan ibu ini dokter bilang nggak bisa punya anak. Tetapi ketika dia datang ke tempat kami, di gereja di kami waktu ada di Denpasar, dia dilayani, dikonseling oleh saya punya ibu rohani. Dan ketika dia setelah ibu rohani saya konseling dengan dia, ibu rohani itu bilang kepada saya bahwa, ayo saya minta boleh nih yang mendoakan ibu itu. Dan saya mendoakan dia, saudara. Ketika saya mendoakan dia, selesai saya berdoa, saya nggak tahu kalau dia sedang punya masalah dengan kandungan. Karena konselingnya sama ibu rohani saya cuma mendoakan dia. Ibu rohani saya bilang berdoa, dia punya pergumulan, dia kepengen punya anak dan sebagainya, tapi nggak dijelaskan apa masalahnya. Ketika saya mau keluar daripada ruangan itu, ada suara yang sangat keras di hati saya bilang begini, katakan kepada ibu itu, tahun depan dia udah punya anak. Dan saudara, saya kan bukan lebih tidak banyak bergerak di dalam nubuatan ya. Saya lebih banyak mengajar. Tapi ada saat-saat tertentu di mana Tuhan bicara khusus kepada saya. Ya seperti tadi kesaksiannya Ibu Feve. Ketika saya mendoakan dia, Tuhan taruh bahwa dalam waktu dekat dia akan mendapat pekerjaan. Dan itu dia alami. Nah, ini sama. Saya bilang kepada ibu itu, awalnya saya nggak mau bilang, tapi karena Roh Kudus seperti mendesak saya bilang, Bu, tahun depan Tuhan bilang ibu akan sudah punya anak.
Saya nggak tahu kalau dia punya kandungan bermasalah. Dan saudara nggak perlu tunggu tahun depan. 2 bulan setelah itu, 1 bulan setelah itu, dia datang ke kantor dan dia nggak cari ibu saya, tapi dia bilang, saya pengen ketemu dengan ibu ini. Dan dia kasih tahu, saya hamil. Dan saudara, itu yang saya bilang bahwa orang-orang yang berani nego, berani datang kepada Tuhan, dan berani mengambil tindakan-tindakan iman, berani percaya mengandalkan Tuhan, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan dengan segera. Lihat di sini, tetapi Yesus berkata, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Jadi saudara, ketika satu situasi yang tidak memungkinkan untuk saudara bisa mengalami mujizat, tapi karena Tuhan suruh saudara lakukan aja. Haleluya. Berani untuk bertindak dengan iman. Ambil langkah iman. Misalnya, ketika Pastor Luther mendoakan orang lumpuh. Ini saya juga belajar, saudara ya. Dia bilang, berdiri. Langkah iman, berdiri. Kadang-kadang saya tuh, nanti kalau dia berdiri, dia jatuh bagaimana? Tadi suami saya dengan yakin bilang berdiri. Ternyata itu langkah iman, saudara. Ketika saudara misalnya sakit, lalu saudara bilang, saya sudah sembuh. Masih sakit. Tapi ketika katakan dengan iman, saya sudah sembuh. Itu pasti menjadi milik Bapak Ibu. Suamimu mungkin belum kembali. Tapi saudara terus ambil perkataan-perkataan iman. Bahwa saya sudah disembuhkan. Saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Itu namanya praktek untuk melangkah dengan iman. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir saudara. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang sampai ayat yang ke-8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, poin yang kita dapat di sini apa? Yang keempat, kita perlu menjadi tim yang bisa bekerja sama dan taat untuk menghasilkan sebuah mujizat. Tim di dalam keluarga, suami dengan istri, dengan anak-anak. Makanya saya selalu bilang kalau ada ibu-ibu yang punya masalah, misalnya dengan suaminya, saya bilang, ayo bersatu dengan anak-anakku. Pegangan tangan dengan anak-anak, bersepakat untuk papa pulih, untuk papa pulang, untuk papa waras, ya. Kita perlu cari tim, dan tim yang harus sepakat, ya. Alkitab berkata, 2-3 orang sepakat. Makanya beberapa orang yang punya masalah, saya selalu ajak partner. Saya bilang, mau nggak doa partner, doa sepakat. Karena 2-3 orang sepakat, minta apa kata Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan beri, ya. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu punya tim yang mau unity. Dan unity adalah dasar untuk berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Mazmur 133 ayat 1. Di mana ada persaudaraan yang rukun, disitulah, kesitulah, bukan di situ, kesitulah Tuhan perintahkan berkat. Saudara nggak perlu terbang kejar-kejar berkat. Berkat akan datang ketika temukan ada yang namanya unity atau kesatuan. Bersatulah di dalam keluarga, Bapak Ibu, dengan ibu, dengan istri, dengan suami, atau dengan anak-anak. Kalau ada pergumulan, pegangan tangan. Kami berkali-kali punya pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Saya dengan anak-anak, dengan suami, kita pegangan tangan. Kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong. Dan kami mengalami begitu banyak pertolongan dalam kehidupan kami. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersatu, dikatakan di sini mereka mengisi dengan air loh Bapak Ibu, kan nggak masuk akal. Yang habis anggur, tapi yang disuruh isi air. Tadi Ibu Yesus udah pesan kepada orang-orang ini, tim pembawa atau tim penghadir mujizat melalui Yesus. Yesus yang buat mujizat, ya. Kalau Pastor Luther mendoakan saudara, kalau saya mendoakan, kalau tim doa mendoakan, kalau ada hamba-hamba Tuhan mendoakan, itu cuma tim yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi sesungguhnya yang membuat mujizat, Yesus. Dan di sini dikatakan, Ibu Yesus berkata, apa yang Tuhan suruh,
Bikin aja. Saya bayangkan, seandainya mereka ada 4 orang, dan yang satu bilang, nggak masuk akal, udah deh nggak usah, ini kan aneh, habisnya anggur, isinya air, mana mungkin, ya kan? Karena ini saudara ingat ya, baru pertama kali mujizat Yesus lakukan, berarti kan belum pernah ada testimoni sebelumnya bahwa Yesus bikin mujizat, belum, saudara. Ini baru pertama kalinya terjadi di sini. Artinya sesuatu yang nggak masuk akal, makanya tadi saya bilang, iman tidak bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal. Yang habisnya anggur, disuruh isinya air. Tapi karena orang-orang ini mau bekerja sama dan taat kepada perintah daripada ibunya Maria, maka mereka lakukan apa yang Tuhan bilang kepadanya. Yesus suruh isi. Saudara lihat, tadi kan Yesus sudah bilang kepada mamanya belum waktunya. Tapi ketika mamanya mengambil tindakan iman, mamanya bilang, kalau Yesus suruh bikin aja, maka itu adalah sebuah langkah ketaatan yang menghadirkan mujizat. Dan apa yang mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan, mereka bekerja sama, lalu mereka mencedok. Saya bayangkan, waktu mereka cedok, udah jadi anggur belum? Pasti belum ya. Tapi waktu mereka cedok, taruh di dalam gelas, itu di bawah, Alkitab berkata, ketika mereka mencedok dan membawa kepada pemimpin pesta, ya, lalu yang terjadi adalah apa? Ayatnya yang ke-11, setelah pemimpin pesta itu mengecap yang telah menjadi anggur itu. Haleluya. Saudara tulis di kolom komentar, luar biasa. Air berubah menjadi anggur. Mujizat pun terjadi. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Ambil mujizat hari ini dari Tuhan. Dengan cara lakukan 4 langkah ini. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Minta duluan sama Tuhan daripada yang lain. Berani nego sama Tuhan dengan tindakan-tindakan imanmu. Lalu kerjasama dan taat dalam satu tim. Kalau Anda di dalam keluarga, lakukan kerjasama dengan keluarga. Kalau saudara butuh partner, cari teman-teman rohani. Kalau saudara di dalam pelayanan, ayo bekerja sama di dalam tim, di dalam gereja. Kalau saudara di tempat pekerjaan, cari teman yang bisa bekerja sama, lalu lakukan dalam bentuk ketaatan. Unity di dalam semua yang kita kerjakan, maka mujizat itu nyata. Haleluya. Lalu Alkitab berkata bahwa ketika pemimpin pesta itu merasakan anggur itu, dia bilang begini, kok bisa ya anggur yang baru ini lebih enak daripada anggur yang duluan. Saudara, kunci untuk Tuhan bisa bereaksi cepat. Kunci untuk saudara bisa menerima jawaban-jawaban doa adalah saudara kembali kepada diri sendiri. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya saya sorot sifat dasar daripada Bunda Maria yang menjadi orang yang menjadi penggerak untuk kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Dia adalah orang benar. Makanya dia dipilih menjadi ibunya Yesus. Kalau saudara adalah orang yang benar, bukan doanya yang benar, orangnya yang benar, itu kriteria, itu syarat mutlak untuk saudara bisa menerima pertolongan Tuhan yang cepat. Dikatakan doa orang yang benar. Jadi ketika saudara adalah orang yang benar, saudara berdoa, minta sama Tuhan, cari Tuhan seperti Maria. Ketika anggur habis, dia nggak pergi ke pemimpin pesta, dia nggak pergi kepada yang punya pesta, dia justru datang kepada Tuhan. Dan dia minta dengan yakin, dia ambil tindakan iman untuk bicara dengan Tuhan. Maka yang terjadi adalah mujizat. Doa orang yang benar, Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Saudara katakan kepada diri sendiri,
doa saya sebagai orang benar, karena kita dibenarkan oleh darah Yesus. Bila saya berdoa dengan yakin, maka besar kuasanya. Ayat selanjutnya berkata, Elia manusia biasa seperti kita. Dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan jangan turun, hujan tidak turun. Dan ia berdoa, langit turunkan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Maka hujan pun turun, bumi mengeluarkan buah. Saudara, mari sore hari ini kita belajar. Saya sudah selesai, tapi saya berdoa ini adalah rahasia untuk saudara bisa mengakses mujizat yang namanya speed recovery, pemulihan cepat, terobosan cepat, jawaban Tuhan yang segera datang dalam kehidupan, waktu Tuhan yang dipercepat dalam kehidupan saudara. Alkitab berkata, rahasianya adalah saudara jadi orang benar, berdoa dengan yakin, maka besar kuasanya. Kalau saya mau cerita, ada banyak pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan melakukan hal yang supranatural dengan segera. Salah satunya tadi, bagaimana lutut saya yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Dan bagaimana saya pernah sakit vertigo, saya pernah punya begitu banyak masalah, dan Tuhan sembuhkan. Dan ada banyak kesaksian juga daripada Bapak Ibu di tempat ini yang mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan dengan cepat. Dan saya percaya Tuhan mau melakukannya. Hari-hari ini, Tuhan sedang mempersingkat waktunya, tapi volumenya tidak berkurang. Tuhan mencari hati. Tuhan mencari hati yang mengandalkan Dia, yang memprioritaskan Dia di atas segalanya. Dan sore hari ini, mari kita praktek. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Saya di sini sebagai sarana, ya. Pastor Luther sebagai sarana. Para pendoa hanya sebagai sarana. Tapi Tuhan kita adalah Bapa yang baik, akan menolong saudara. Berapa banyak saudara di malam hari ini, saudara yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Saudara yang sedang butuh pertolongan Tuhan. Dan saudara sedang butuh pertolongan dengan cepat. Apa yang saudara rindukan. Yang hari ini saudara mau, Tuhan tolong saya. Saya butuh sekarang ditolong oleh Tuhan. Hari ini Tuhan ada dengan saudara. Ya, Tuhan yang akan menolong saudara. Kalau saudara minta tolong kepada manusia, dia bisa. Tapi belum tentu dia mau. Kalau dia pelit, dia nggak mau. Tapi kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan bisa. Dan Tuhan mau tolong saudara. Sebab itu mari andalkan Tuhan. Sore ini kita akan berdoa kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di dalam berbagai pergumulan. Dan nanti saya mau minta tolong kepada para pendoa. Saudara, mereka adalah orang-orang biasa seperti Elia. Pastor Luther adalah orang biasa. Saya adalah orang biasa. Tetapi Yesus yang luar biasa ada di dalam kami. Yesus yang luar biasa juga ada di dalam saudara. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak Bapak Ibu, soroti diri sendiri. Apakah selama ini saudara punya kedekatan dengan Tuhan? Saudara punya keintiman dengan Tuhan. Saudara punya ketaatan dengan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya belum memiliki itu, maka mari ambil langkah pertama adalah ini. Saudara harus pastikan bahwa Yesus adalah bagian utama dalam kehidupan. Kalau Bapak, Ibu mau punya kepastian ini, saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di Facebook, saudara yakin nggak Yesus ada di dalammu? Visi gereja lokal ini, have Jesus live in us. Jadikan Yesus tinggal di dalam kita. Kalau Yesus tinggal di dalam hidup Bapak Ibu, apapun tidak ada yang mustahil bagi dia, dan tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu. Malam ini, mari. Kalau itu Bapak Ibu, sebelum kita akan berdoa, saya akan berdoa untuk beberapa pokok doa di malam hari ini. Tapi sebelum itu, pastikan dulu bahwa kita adalah orang-orang yang benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kalau itu adalah Bapak Ibu, saudara bisa ikuti saya berdoa. Kalau saudara mau punya kepastian, keyakinan, Yesus punya keintiman, Yesus jadi anak saudara, saudaramu, saudara Yesus Bapamu, dan saudara mau punya keintiman dengan dia, mari berdoa ikuti saya. Taruh tangan di dada saudara, sebelah kiri, dan tangan kanan angkat kepada Tuhan. Dan saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini,
Saya bersyukur Engkau mati menebus dosa saya. Dan saat ini, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan Yesus. Sebab itu, saya buka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hidupku. Jadilah Raja. Jadilah Tuhan. Jadilah Juru Selamat. Berkuasalah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku hari ini. Dan saya percaya hari ini juga nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Saya adalah anakmu. Saya adalah putramu, putrimu. Saya adalah saudaramu. Dan seperti Maria yang bisa nego dengan Tuhan, maka saya pun akan bisa menerima, mengakses pertolongan segera ini dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu sedang ada dalam pergumulan, beberapa yang mencatat pokok doa di sini. Dan kami akan berdoa kepada Bapak Ibu. Saudara harus ambil dengan iman. Saudara, saya beberapa kali didoakan oleh suami saya.